Jumpa kembali dengan saya Heni Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Daerah Istimewa Yogyakarta di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mita. Halo Ibu Mita. Bu Mita ini guru PKN di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Dewi? Terima kasih juga baik juga. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang-bincang di podcast kali ini. Hari ini kita mau melakukan percakapan pramuka. Tujuannya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas. Kemudian tujuannya lainnya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu juga supaya nanti bisa persiapan lebih awal, kemudian nanti bisa ibu lebih siap, lebih percaya diri, jadi bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai dalam supervisi kali? Temanya itu NKRI sebagai satu kesatuan. Jadi saya mengambil untuk tujuan pembelajaran supaya anak itu mampu untuk menganalisis NKRI sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Baik, tujuan pembelajarannya berarti akan menganalisis tentang NKRI. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai di dalam kelas? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti yang ingin saya tekankan adalah kendala kritisnya supaya anak bisa menganalisis sendiri NKRI itu merupakan satu kesatuan, karena nanti dalam satu kesatuan tersebut akan meliputi kesatuan politik, kesatuan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, nanti mereka mampu menganalisis dari masing-masing bidang tersebut. Kemudian mungkin bisa diceritakan Ibu rancangan pembelajarannya, mulai dari strateginya, dari model pembelajarannya, kemudian dari metodenya apa saja? Untuk metode nanti ada ceramah, kemudian juga ada diskusi yang ada nanti. Kemudian untuk metodenya saya memilih menggunakan metode mix and match. Jadi nanti saya akan membagikan kartu sejumlah anak, masing-masing anak akan mendapatkan satu kartu. Kemudian nanti mereka akan menganalisis dari kartu tersebut itu masuk ke tema yang mana, ke bagian yang mana. Nanti setelah mereka menganalisis sendiri, mereka kemudian akan mencari pasangan dari kartu yang mereka dapat. Kemudian nanti akan terbentuk kelompok dengan masing-masing tema. Nah, nanti kalau sudah terbentuk kelompok, kemudian mereka akan mendiskusikan satu tema yang sama. Kemudian mereka nanti akan menganalisis kesatuan apa yang atau tema apa yang mereka dapat. Misalkan tadi ada kesatuan wilayah, misalkan mereka akan berdiskusi tentang kesatuan wilayah. Kemudian mereka akan menyimpulkan dari kartu-kartu tersebut. Kemudian mereka akan menyimpulkan dan diharapkan nanti anak-anak bisa memiliki pemahaman yang lebih benar. Karena mereka menyimpulkan sendiri, menganalisis sendiri, jadi mereka bisa Oke, bagus sekali Bu ya. Kemudian ada nggak media pembelajaran yang digunakan? kalau media pembelajaran nanti ada kartu tadi, kemudian ada video, dan nanti ada PowerPoint-nya. Berarti ada kartu atau video untuk sekalian. Kemudian kapan kira-kira akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaan sendiri insya Allah dilaksanakan hari Rabu 26 Mei 2023 dan jam 17 di kelas 8. Oke, baik, di hari itu saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian nanti saya lihat, saya mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas, sehingga nanti saya ikut dalam pembelajaran kelas. Pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira setelah kita ngobrol hari ini apa yang bisa Ibu gambarkan? Saya dapatkan jadi saya harus segera mempersiapkan lebih matang lagi ya untuk pembelajaran yang akan datang, karena akan ada planning masih untuk melaksanakan observasi. Tapi nggak deg-degan kan Bu? Kan enggak ya? Oke Ibu, besok kalau kita pas ketemu semoga pembelajarannya lancar dan semuanya sesuai yang
Sampai jumpa di hari kita observasi di kelas, dan setelah itu kita ada pembicaraan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Oke, sampai jumpa di kegiatan observasi kelas, dan juga nanti ada percakapan pasca observasi setelah itu. Terima kasih. Siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Ini Berangkat semua. Alhamdulillah. Di kelas kita nanti untuk pembelajaran hari ini kita disyuting oleh Bu Nur dan ada Bu Heni yang akan menemani kita bersama. Bagus, jawabannya sudah bagus. Ayo, siapa yang bisa melengkapi? Semangat komitmen kebangsaan adalah yang didasari atau didorong dari hati kita masing-masing. Jadi semangat komitmen kebangsaan contohnya apa, Bu? Belajar, betul sekali. NKRI itu merupakan wilayah yang dulunya itu adalah wilayah-wilayah kerajaan. Atau pesan yang mau kalian sampaikan dari untuk Bumita boleh, untuk materi hari ini juga boleh. Sangat menyenangkan. Oke, besok kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selamat siang Ibu Mita. Iya. Kita berjumpa lagi di percakapan pasca observasi ya. Kemarin kita sudah pra-observasi, kemudian saya juga sudah masuk kelasnya Bu Mita. Sekarang kita pasca observasi. Oke, untuk pasca observasi kemarin saya memang ada beberapa catatan setelah saya mengamati jalannya pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hasil observasi kemarin. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan Ibu Mita ketika mengajar kemarin? Untuk apa yang sudah dilakukan ketika mengajar kemarin, tentu saja sesuai dengan yang tertuang di RPP ya. Untuk proses pembelajarannya dimulai dari dari saya membuka kelas, kemudian mulai mengkaitkan materi pembelajaran minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari, kemudian juga melakukan kuis karena kemarin untuk materi yang kemarin itu saya niatnya mulainya itu melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi dengan tujuan pembelajaran saya untuk anak bisa menganalisis NKRI itu sebagai satu kesatuan secara mandiri dan secara berpikir kritis gitu. Jadi dia mampu menemukan bahwa NKRI itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh menggunakan bahasanya sendiri gitu. Jadi saya menekankan proses pembelajaran tersebut berpusat pada murid. Oke, berarti Ibu membuat anak tuh bisa menganalisis ya. Kemarin saya lihat juga ada pakai kartu, menarik sekali. Kemudian mungkin bisa disebutkan Ibu indikator ketercapaiannya apa? Oh, anak sudah bisa menganalisis dari apa? Mungkin sikapnya atau apa? Oh iya, kalau dari indikator ketercapaiannya ya peserta didik mampu untuk menganalisis NKRI itu merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan itu meliputi ada 5 bidang, satu kesatuan politik, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dari itu
menganalisis tersebut anak menemukan dengan caranya sendiri, karena saya mengembangkan metode pembelajaran mix and match di mana menggunakan kartu-kartu yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian kartu tersebut saya bagikan secara acak kepada anak-anak, kemudian anak-anak saya berikan waktu untuk memahami, menganalisis dulu dari kartu tersebut. Tapi sebelumnya mereka sudah menonton tayangan video dan juga sudah mencari sumber informasi dari buku dan internet tentang NKRI sebagai satu kesatuan. Jadi ketika dia sudah menerima kartunya, dia sudah bisa mengelompokkan, juga menganalisis kartu yang dia terima itu termasuk ke dalam satu kesatuan apa. Kemudian saya beri waktu mereka untuk berkelompok, mencari kelompoknya dari kartu yang sudah mereka terima. Jadi dengan berkelompoknya mereka, kemudian mereka mampu berdiskusi, kemudian mampu mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian menyimpulkan apa yang mereka diskusikan menggunakan bahasa mereka sendiri. Tentunya saya rasa tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai. Oke, berarti indikatornya anak itu sudah bisa menjelaskan ya, ini kesatuan apa, mengelompokkan dengan bahasanya mereka sendiri ya. Oke, bagus sekali ya. Ada beberapa catatan dari hasil observasi yang kemarin kita lakukan. Itu salah satunya tentang tujuan pembelajaran yang tidak disampaikan di awal. Ya, kemudian kemarin saya juga melihat dari pembagian kartunya itu mungkin akan lebih efisien kalau siswa itu mengambil sendiri. Jadi tidak gurunya yang membagi. Jadi anak kan merasa tertarik, wah aku dapat apa gitu. Ya, kemudian pengamatan saya yang lain dari metode dan penilaian itu juga tidak dijelaskan di awal. Jadi biar anak itu mungkin bisa tahu atau bagaimana mungkin. Kemudian dari peserta didik untuk diskusi saya lihat ada yang 2 bangku itu diduduki 3 anak sekaligus. Jadi saya melihatnya ya terlihat mungkin dempet gitu ya. Jadi mungkin apa kurang nyaman seperti itu. Dan yang terakhir catatan saya yaitu refleksinya mungkin kemarin saya melihatnya kurang apa ya, hanya kesan dan pesan gitu dari murid gitu. Ya, itu sebagai catatan saya kemarin Ibu hasil observasi. Nah, untuk fokus dari area pengembangannya itu apa ya Bu ya? Untuk fokus di area pengembangannya, kadang saya inginnya mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan kepada peserta didik. Jadi sebelum mereka tahu semangat dan komitmen kebangsaan, mereka harus tahu NKRI itu merupakan satu kesatuan yang kuat dan utuh. Nah, terus kalau sudah mewujudkan gitu, terus tadi kayak tujuan pembelajaran itu disampaikan nggak Ibu kira-kira? Ya harusnya disampaikan. Itu harusnya disampaikan di awal pembelajaran, kemudian metode dan penilaiannya juga harusnya saya sampaikan di awal pembelajaran ya Bu. Oke. Terima kasih untuk masukannya, untuk koreksinya. Jadi saya di pertemuan yang akan datang dengan anak-anak bisa mempersiapkan lagi supaya tidak kelupaan. Oke, jadi Ibu ingin itu ya tadi tujuan pembelajarannya diperbaiki gitu tadi ya. Kemudian tadi metode penilaian juga akan diperbaiki tadi ya. Oke ya. Kemudian dengan refleksinya tadi ada solusi nggak Bu? Apakah hanya kesan dan pesan gitu Bu? Sebenarnya sebelum itu ada refleksi pembelajaran tentang anak-anak yang merangkum sendiri materi hari ini gitu ya tadi ya. Oh ya, mungkin itu tadi ya berarti besok akan ditambahkan lagi supaya lebih lebih menyenangkan lagi juga pembelajarannya, kemudian supaya anak-anak juga lebih menangkap di akhir pembelajaran, bisa menyimpulkan secara bersama. Kemudian ya anak-anak tadi duduk dengan berdebetan tadi, mungkin ada solusi Iya Ibu. Jadi karena saya melihat anak-anak terlalu antusias ketika berdiskusi, saya sampai tidak memperhatikan, mohon maaf. Jadi karena kursinya kan sejumlah anak ya Bu ya, harusnya kalau 2 kursi untuk bertiga, harusnya ada anak yang inisiatif untuk menarik kursi yang ada di sekitarnya, pindah tempat duduk biar duduknya bisa sendiri-sendiri supaya lebih nyaman dalam berdiskusi itu tadi ya Bu ya. Oke, solusinya cukup solutif. Kemudian apalagi tadi Bu yang ingin dikembangkan tadi setelah kritis tadi? Mewujudkan perilaku semangat komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berperilaku. Itu kira-kira kapan mau dilaksanakan? Dilaksanakannya tentu saja karena sudah di akhir semester ya, jadi harus dilakukan perencanaan lagi untuk pertemuan yang akan datang di semester berikutnya. Oke. Jadi setelah kita ngobrol hari ini, kira-kira Ibu punya kesimpulan apa? Terima kasih, ini saya sudah diberikan kesempatan oleh Miss Eni, kemudian Miss Eni juga sudah mau mengobservasi kelas saya, jadinya saya tahu kekurangan-kekurangan yang seharusnya
saya perbaiki di pertemuan yang akan datang supaya proses pembelajarannya lebih efektif lagi, kemudian lebih efisien lagi, kemudian anak-anak juga lebih tertarik lagi. Ya Bu, semoga besok semuanya terwujud, kemudian Amin. lancar, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berdampak pada murid. Sekali lagi terima kasih Bu Terima sudah kasih kembali. mau untuk praska observasi hari ini. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih sudah menonton.